Halo semua, ketemu lagi dengan saya Adam Muharil Bahtiar. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar Microsoft Word, lalu kita juga sudah belajar Microsoft PowerPoint, kali ini kita ganti Microsoft Office yang lainnya, yaitu Microsoft Excel. Nah, apa itu Microsoft Excel? Sama seperti produk Microsoft Office lainnya, Microsoft Excel ini juga merupakan keluarga dari Microsoft Office. Nah, kegunaannya itu berbeda dengan PowerPoint dan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word gunanya untuk mengolah kata, sementara PowerPoint itu untuk membuat slide ataupun desain presentasi, sementara Excel fokusnya adalah untuk melakukan pengolahan data. Biasanya data itu banyaknya angka ya, seperti itu. Nah, keunikannya dari Microsoft Excel ini, kita bisa membuat formula-formula yang membantu kita dalam melakukan perhitungan secara otomatis di Microsoft Excel itu sendiri. Jadi misalkan saya punya sederetan angka, lalu saya ingin mencari berapa jumlah dari keseluruhan angka tersebut. Nah, itu kan rumit ya kalau kita harus hitung satu persatu menggunakan kalkulator. Nah, di Microsoft Excel, kita cukup mengetikkan formula atau bahasa simpelnya rumus untuk kita bisa melakukan perhitungan dari sederetan angka yang kita miliki tersebut. Tentunya tidak hanya angka, kita pun juga bisa melakukan pengolahan data yang bentuknya teks. Misal saya ingin mengambil 3 karakter dari suatu kata. Nah, 3 karakter ini bisa kata depannya, kata belakangnya, atau kata tengahnya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan formula atau rumus-rumus yang didukung oleh Microsoft Excel. Jadi, kekuatan utama dari Microsoft Excel sendiri itu terletak dari formula ataupun rumus-rumus yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Excel itu sendiri. Nah, tentunya sebelum kita belajar formula-formula atau rumus-rumus yang rumit, tentunya kita belajar dahulu mulai dari mengenali lingkungan kerja dari Microsoft Excel itu sendiri. Mau tahu bagaimana tampilan Microsoft Excel? Yuk kita tonton. Oke, kita mulai dengan mengenali lingkungan kerja dari Microsoft Excel itu dulu ya. Nah, cara pertamanya tentunya kita buka dulu dong aplikasi Microsoft Excel-nya. Silahkan dibuka dulu. Sudah dibuka? Maka kalau sudah dibuka, kita akan melihat tampilan yang sama atau mirip dengan tampilan yang ada di layar sekarang. Nah, tampilannya ini mirip sekali dengan 2 produk sebelumnya, yaitu Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Namun bedanya, warna yang dominannya adalah warna hijau. Nah, oke, kita juga bisa melihat berbagai tampilan pilihan yang sama atau mirip dengan tampilan Microsoft Word ataupun PowerPoint. Cuman ada istilah-istilah yang berbeda tentunya di Microsoft Excel ini. Nah, mari kita belajar bagaimana cara membuat file baru di dalam Microsoft Excel ini. Nah, tapi sebelumnya, kita pelajari dulu konsepnya. Dalam Microsoft Excel, file Microsoft Excel disebut sebagai workbook. Di dalam satu workbook, itu kita bisa memiliki berbagai macam halaman, di mana halamannya itu dinamakan sebagai worksheet. Jadi kalau di Microsoft Word kemarin, kita punya page atau halaman, di dalam Microsoft PowerPoint itu ada slide, dan kalau di Microsoft Excel itu ada worksheet. Nah, worksheet ini biasanya kalau kita baru pertama kali membuat file baru, maka hanya akan ada 1 sheet aktif di dalam Microsoft Excel kita. Nah, tentunya juga nanti dalam satu workbook bisa terdiri dari berbagai macam worksheet. Kemudian, di dalam worksheet sendiri, kita bisa melihat kotak-kotak kecil yang terbagi menjadi kolom dan baris. Di mana kolomnya itu menggunakan simbol huruf, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Sementara baris diwakili dengan simbol angka, dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kotak-kotak kecil yang ada di bagian tengah Microsoft Excel ini kita sebut sebagai sel. Nanti kita akan mengetikkan data kita ke dalam sel-sel yang ada di dalam Microsoft Excel ini.
Satu sel ini tentunya akan dipanggil atau akan diwakili dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Contoh, di sini kalau saya klik di bagian sel yang ini, maka sel ini bernama sel A1. Kita baca mulai dari kolomnya dulu, baru kita baca barisnya. Hurufnya dulu, baru angkanya. Kalau saya klik di bagian yang ini, maka nama selnya berubah menjadi B1. Nah, nama-nama dari sel inilah yang nantinya kita akan panggil di dalam formula-formula ataupun rumus-rumus yang nantinya kita akan coba di dalam Microsoft Excel yang kita akan buat. Oke, ini adalah lingkungan kerja dari Microsoft Excel kita. Nah, setelah itu, kita lihat menu-menunya. Nah, tampilan menunya ini sama atau mirip dengan Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint. Kita bisa melihat ribbon menu bar, lalu di situ ada tab-tab menu. Di dalam setiap tab menunya nanti akan ada grup menu, dan grup menunya saja mungkin yang berbeda dengan tampilan dari produk-produk yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ada Home, ada Insert, itu adalah dua tab menu yang ada di dalam dua produk sebelumnya, yaitu Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint. Jadi kita nggak perlu ragu atau panik untuk bisa berpindah ke lingkungan yang baru ya, karena mirip-mirip saja karena satu produk, yaitu Microsoft Office. Nah, setelah kita belajar mengenal tentang lingkungan kerja Microsoft Excel, mari kita coba mulai untuk mengolah data dan belajar untuk menyimpan data ke dalam bentuk file Microsoft Excel kita. Kita akan lihat ya di materi berikutnya. Setelah kita memahami konsep workbook, di mana workbook tersebut akan merangkum banyak sekali worksheet, dan di dalam setiap worksheet nanti akan ada sel, maka kita sudah siap untuk memulai perjalanan kita dalam mempelajari Microsoft Excel. Oke, kita mulai ya dari langkah pertamanya. Seperti biasa, buka dulu Excel-nya. Nah, kemudian tampilannya akan jadi seperti ini. Mari kita pilih blank workbook. Kalau sudah, kita klik dan workbook yang kosong yang baru akan muncul di dalam Microsoft Excel kita. Nah, disinilah kita akan mulai belajar untuk mengolah data dengan Microsoft Excel. Nah, sebagai pengingat, kotak-kotak kecil tadi itu adalah sel, di mana sel dipanggil dengan huruf dahulu, baru angkanya. Atau kolomnya dahulu, baru barisnya. Nah, kita akan mulai mengetikkan header dari suatu tabel data. Misal saya punya tabel berisi data-data masyarakat yang terdiri dari nama, alamat, dan kota. Nah, caranya kita mulai untuk mengetikkan header tabelnya mulai dari sel A1. Silakan klik dulu sel A1. Sudah? Oke, kalau dalam kondisi seperti ini, maka selnya sudah aktif. Lalu kita tinggal mengetikkan kata-kata yang tadi kita ingin masukkan ke dalam Microsoft Excel. Sebagai contoh, tadi kita ingin menyimpan nama. Kita ketikkan nama. Kemudian pindahkan sel aktif kita ke B1. Lalu kita ketikkan alamat. Begitupun data berikutnya, yaitu kota. Kita ketikkan di C1. Nah, sekarang kita sudah menuliskan header dari data yang kita miliki. Berikutnya, ya tentunya kita mengetikkan isinya. Sebagai contoh, kita aktifkan dulu sel A2-nya. Lalu kita ketikkan Budi. Nah, lalu kita pindahkan posisi sel aktif ke B2. Kita ketikkan Bandung. Dan kita pindahkan lagi sel aktif ke C2, lalu kita ketikkan Bandung lagi. Nah, beginilah cara kita nanti melakukan pengolahan data di dalam Microsoft Excel. Kita akan mengetikkan baris-baris datanya makin lama makin ke bawah. Kalau kita ingin menambahkan atribut atau kolomnya, kita tinggal tuliskan ke arah samping seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengetikkan data, tentunya kita tidak mau dong data yang kita ketikkan tadi hilang.
Nah, caranya simple, ya kita simpan dong workbook-nya. Bagaimana cara menyimpan workbook? Mirip seperti PowerPoint dan Microsoft Word, caranya kita masuk ke tab menu File. Di situ ada pilihan menu Save. Kita klik. Lalu kita bisa melihat ada satu menu namanya Browse. Kita pilih yang Browse tadi. Lalu Microsoft Excel akan membuka semacam mini file explorer, di mana nanti kita akan mengetikkan nama ataupun juga akan memilih tempat di mana kita akan menyimpan file workbook dari Microsoft Excel yang kita kerjakan tadi. Nah, silakan pilih dulu tempatnya ya. Nah, sebagai contoh saya pilih drive D saya. Nah, lalu kalau sudah, saya ketikkan nama dari file workbooknya yang saya miliki. Nah, silakan diketikkan sesuai dengan tampilan di layar. Apabila sudah, kita bisa melihat Save As type-nya itu bertuliskan Microsoft Excel Workbook. Nah, ini tidak perlu diubah karena kita ingin menyimpan file ini dalam bentuk Microsoft Excel. Kalau sudah, pastikan nama autornya adalah nama kita sendiri. Contoh kalau di saya adalah Adam M. Bahtiar seperti ini. Kalau sudah semuanya sesuai, maka kita tinggal tekan tombol OK. Nah, maka sekarang file workbook kita sudah tersimpan dengan baik di hard disk kita. Jadi apapun yang terjadi, data kita tidak akan hilang dan bisa diakses di kemudian hari. Nah, itulah tadi cara kita membuat file workbook yang baru di dalam Microsoft Excel kita. Dan selain itu, kita juga sudah belajar menyisipkan data ke dalam setiap sel yang tadi kita inputkan. Lalu selain itu, di bagian paling akhir kita juga sudah belajar menyimpan file workbook dari Excel yang kita buat tadi. Di materi berikutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita mengelola worksheet. Sebelum kita melanjutkan bagaimana cara mengolah data di Microsoft Excel, ada baiknya kita belajar mengolah worksheet di dalam satu workbook yang kita miliki. Nah, tadi kita sudah buat ya file workbook yang baru. Nah, kita lihat ke bagian bawahnya nih. Di sini ada tulisan Sheet 1. Itu adalah nama worksheet yang ada di dalam file workbook yang tadi kita sudah buat. Nah, biasanya dalam satu file workbook, Excel hanya akan membuatkan satu default worksheet yang bernama Sheet 1. Nah, tentunya kita pun juga bisa menambah sheet-sheet yang lain ya. Nah, sebetulnya worksheet itu digunakan untuk bisa menyajikan data dalam satu kategori yang sama. Misal, saya mau menyimpan data keuangan di sheet 1. Di sheet 2 ya jangan simpan lagi data keuangan, tapi data yang lain, ataupun juga data keuangan tapi untuk periode yang lain. Di mana konsep sheet di sini sebetulnya menggantikan konsep halaman yang ada di dalam Word, ataupun juga menggantikan konsep slide yang ada di dalam PowerPoint. Nah, tentunya kita juga bisa memanajemen worksheet yang ada di dalam satu file workbook yang tadi kita sudah buat. Nah, apa saja manajemen worksheet yang bisa kita buat? Yang pertama, kita tentunya bisa menambahkan sheet baru di dalam file workbook kita. Seperti yang saya ucapkan di awal, satu file workbook bisa banyak worksheet-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengubah nama atau merename nama dari sheet yang ada di dalam file workbook kita. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan duplikasi dari sheet yang kita miliki. Kemudian juga kita bisa merubah posisinya, tergantung kita mau meletakkan sheet tersebut di bagian yang mana. Dan yang paling terakhir adalah menghapus worksheet-nya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu menambah worksheet. Tentunya kalau kita mengetikkan satu file workbook, kita tidak hanya akan memiliki satu worksheet saja. Kita bisa mengetikkan data-data kita dalam berbagai macam worksheet dalam satu workbook. Nah, bagaimana cara menambahnya? Fokuskan kursor kita ke arah bagian bawah Excel-nya, di sebelah tulisan Sheet 1. Nah, di sana kita bisa melihat tombol plus. Kita klik saja sekali tombol plus tersebut. Nah, sesudah kita klik, maka akan muncul sheet baru bernama Sheet 2, di mana Sheet 2 ini merupakan sheet kosong dan baru di dalam file workbook yang kita buat. Nah, itulah tadi cara kita menambahkan worksheet di dalam workbook kita.
Berikutnya, tentunya kita tidak mau worksheet yang kita miliki itu bernama sheet 1, sheet 2, sheet 3. Tentunya nama-nama seperti tadi tidak bermakna. Nah, kita bisa memberikan nama-nama yang jauh lebih representatif ke dalam worksheet yang kita sudah buat. Nah, sebagai contoh, karena tadi kita sudah mengetikkan data ada nama, alamat, dan kota, maka sekarang kita ubah nama sheet 1 kita menjadi masyarakat. Nah, jadi nanti nama worksheet ini menjadi nama masyarakat. Caranya, kita klik kanan di sheet yang mau diubah namanya. Setelah kita klik kanan, maka akan muncul pilihan rename. Nah, kita klik saja pilihan rename tersebut. Apabila sudah, silakan ketikkan nama yang baru yang ingin kita berikan kepada worksheet kita. Dalam kasus ini, saya ingin memberikan nama masyarakat. Kalau sudah, kita ketik enter 1 kali di dalam keyboard kita. Mudah bukan? Sekarang nama sheet kita sudah menjadi masyarakat, bukan lagi sheet 1, sheet 2, dan sheet yang lainnya. Itu tadi adalah cara kita untuk mengubah nama atau merename worksheet yang kita miliki dalam satu file workbook kita. Langkah berikutnya, kita pun juga bisa melakukan duplikasi dari sheet-sheet yang kita sudah miliki. Nah, duplikasi sendiri itu gunanya apa? Ini seperti kita ingin mengcopy keseluruhan isi sheet atau worksheet yang sedang kita aktifkan. Misal kita mempunyai data keuangan bulan Januari. Nah, ketika ingin berpindah ke bulan Februari, tentunya kita akan pindah sheet, misalnya seperti itu. Nah, tapi kerangka atau template dari dokumennya kan mirip-mirip, sehingga kita tidak perlu menulis ulang kembali. Caranya, kita duplikasi saja sheet-nya. Bagaimana cara duplikasi sheet? Langkah pertama, kita akan mengklik kanan di worksheet yang ingin kita duplikasi. Nah, klik kanan di sini, kalau sudah akan muncul pilihan Move or Copy. Kita pilih pilihan menu tersebut. Kalau sudah, akan muncul dialog yang menanyakan mana worksheet yang mau kita duplikasi. Sebagai contoh, saya pilih yang ini. Selain itu, kita juga perlu mencentang pilihan Create a Copy agar file atau sheet yang diduplikasi itu tidak dihapus oleh Microsoft Excel. Kita pastikan kondisi Create a Copy-nya sudah tercentang. Nah, apabila sudah, silakan klik OK. Dan sekarang kita melihat ada sheet yang sudah terduplikasi dengan nama Masyarakat 2. Kenapa diberi angka 2 di situ? Karena dalam satu file workbook tidak boleh ada nama worksheet yang sama. Maka secara otomatis Excel akan memberikan akhiran berupa angka untuk membedakan mana yang duplikat, mana sheet yang asli. Jadi jangan sampai panik seperti itu. Nah, kalau kita lihat, coba kita aktifkan sheet Masyarakat 2. Isinya akan sama dengan sheet Masyarakat. Nah, untuk bisa membedakan mana sheet yang aktif dan mana yang tidak, ya kita lihat mana tab sheet yang berwarna putih. Nah, ketika sheet-nya tersebut berwarna putih, maka sheet tersebut sedang aktif. Oke, berikutnya, setelah tadi kita menambah sheet kemudian menduplikasi, nah sekarang kita mencoba untuk memindahkan posisi. Nah, posisi sekarang, sheet Masyarakat 2 dan Masyarakat itu terbalik. Jadi hasil duplikatnya ada di yang paling depan. Nah, saya ingin pindahkan si sheet Masyarakat 2 ini diletakkan sesudah sheet Masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya cukup mudah. Kita arahkan kursor kita ke sheet Masyarakat 2 atau ke sheet yang mau dipindahkan posisinya. Kita klik dan tahan. Jangan sampai terlepas tahanannya. Kemudian kita geser ke posisi yang mau kita letakkan sheet kita tadi. Nah, sebagai contoh, kita lihat tampilan layar. Kalau lokasinya sudah cocok, maka tinggal kita lepaskan klikan kita tadi. Dan sekarang, sheet Masyarakat dan Masyarakat 2 akan berpindah posisi. Itulah tadi cara kita untuk bisa memindahkan posisi worksheet. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting.
Tentunya kalau kita lihat di dalam worksheet ini, makin lama akan makin banyak worksheet di dalam workbook kita. Nah, biasanya selain memberikan nama yang berbeda untuk bisa membuat sheet-nya menjadi lebih representatif, kita juga bisa memberikan pewarnaan pada tab-tab yang ada di dalam setiap worksheet-nya. Misal, saya ingin memberikan worksheet ini warna merah, supaya berbeda dengan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Seperti biasa, arahkan kursor kita ke bagian worksheet yang mau kita ubah warna tabnya. Kemudian kita klik kanan di sana. Nah, di sana ada pilihan tab coloring. Tinggal kita arahkan kursor kita ke sana. Dan nanti akan ada berbagai macam pilihan warna yang disajikan oleh Microsoft Excel. Sebagai contoh, saya misalkan pilih warna merah di sini. Saya pilih warna merah, lalu saya klik OK. Dan sekarang kita lihat tab yang kita ubah tadi sudah berwarna merah. Nah, tentunya pemberian warna ini juga kita harus pikirkan agar nanti worksheet yang kita ubah warnanya ini menjadi lebih representatif lagi. Kemudian, sebagai materi terakhir untuk bisa memanajemen sebuah worksheet, kita akan belajar bagaimana caranya menghapus worksheet-nya. Nah, caranya sangat mudah. Kita tinggal aktifkan dahulu worksheet yang mau kita hapus. Kemudian kita klik kanan di bagian tab-nya. Lalu akan ada pilihan menu Delete. Nah, hati-hati dalam melakukan pendeletan karena ketika kita sudah confirm atau ketika kita sudah yakin bahwa kita akan menghapus worksheet-nya, maka akan sulit untuk mengembalikan worksheet itu kembali. Nah, tapi kalau kita sudah yakin, silakan pilih Delete. Dan sekarang worksheet-nya sudah terhapus. Nah, itulah tadi bagaimana cara kita memanajemen worksheet di dalam workbook yang kita miliki di Microsoft Excel. Tentunya, kedepannya akan ada banyak sekali materi-materi menarik yang akan kita pelajari, contoh untuk mengetik formula dan rumus yang tadi kita bisa gunakan untuk mengotomasi. Nah, itu kita akan pelajari di materi-materi berikutnya. Akhirnya, kita sampai juga ke ujung materi kali ini. Kita akan kasih summary-nya dulu ya. Yang pertama, kita sudah belajar mengenali lingkungan kerja Microsoft Excel. Kemudian juga kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita menginput data ke dalam sel, kemudian menyimpan file workbook-nya. Dan di bagian yang terakhir di materi ini, kita juga sudah belajar bagaimana memanajemen worksheet. Nah, tentunya hal ini dibutuhkan untuk kita sebelum masuk ke dalam materi-materi yang lebih lanjut lainnya ya. Oke, saya Adam Muharril Bahtiar, undur diri. Sampai jumpa di materi lainnya ya. Dadah! Jangan lupa nonton video berikutnya ya.